Apa kabar abang-abang ganteng dan kakak-kakak glowing penggila film psikopat? Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan si jenius Jigsaw dengan sequel yang berjudul Show 2004 yang kali ini Jigsaw akan turun gunung untuk melakukan permainan gila penuh kerungkatan tentunya. Oke lah, ngap, daripada lambreta dan banyak ngemeng, mending kita gaskan aja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Ngap Adam Suseno yang baru aja bangun setelah pingsan di dalam kamar mandi dekil. Di tengah situasi mencekam dan bau rungkat, Adam pun semakin panik saat menyadari kakinya telah diikat. Lantas mereka pun kaget parah saat melihat mayat misterius tergeletak di tempat tersebut. Namun di saat itu pula Dr. Jojon merasa jika upaya Adam sangat sia-sia. Di tengah keplanga-plongoan, Adam mengungkapkan jika ia tidak mengingat apapun dan tiba-tiba aja berada di tempat ini. Begitupun Jojon mengalami hal yang sama. Hingga saat Jojon berusaha membuka pintu, tiba-tiba Adam menemukan sebuah amplop berisi kaset yang tersimpan di saku celana. Melihat Jojon menemukan hal yang sama, Adam pun langsung menggunakan kemeja dan tutup gerobogan untuk mengambil Walkman dari tangan si mayat misterius. Saat kaset rekaman diputar, si psikopat mengungkapkan jika Adam harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya agar bisa keluar dari tempat rungkat tersebut. Saat Adam merasa ripuh dan ditambah bau rungkat semerbak dari lubang-lubang busuk, si Jojon meminta Adam untuk memutar kaset miliknya. Lantas saat rekaman Jojon diputar, psikopat meminta Jojon untuk membantai si Adam dan menemukan tanda X yang ada di tempat tersebut sebelum jam 6, dan jika hal itu tidak Jojon lakukan, maka psikopat akan mengancam akan menghabisi keluarganya di rumah. Namun saat kemudian Jojon yang mendengar clue tersembunyi di rekaman tersebut meminta Adam melemparkan Walkman tersebut. Setelah mendengar pesan rahasia yang psikopat tinggalkan, Jojon yang melihat lambang hati tertulis menggunakan kotoran meminta Adam untuk mengeceknya. Dirasa percuma, Jojon yang menyadari mereka terjebak dalam permainan psikopat tiba-tiba teringat dengan kata kasus yang terjadi 5 bulan lalu, di mana ketika itu detektif Sumanto dan timnya menemukan jasad si Kadrun yang tewas terjebak dalam kawah bersilet bagaikan kirik tersangkut standar Supra Bapak. Di tengah penyidikan, asisten Sumanto langsung memutar rekaman yang ia temukan dalam rekaman tersebut. Psikopat yang memberikan hukuman memberi waktu 2 jam pada si Kadrun untuk keluar dari jebakan tersebut. Namun karena terlalu ripuh, si Kadrun pun kesulitan dan tersangkut. Dan saat Sumanto melihat luka berbentuk puzzle, ia pun merasa jika si Kadrun merupakan korban dari permainan psikopat Jigsaw. Tak cuma itu, Sumanto menemukan jasad rungkat kayak kadal bakar yang merupakan korban di tahap selanjutnya. Dari rekaman yang mereka temukan, si korban yang bermandikan lilin cair dipaksa mencari kode brankas yang tertulis di dinding ruangan menggunakan lilin untuk mengambil vaksin racun yang telah Jigsaw suntikan ke dalam tubuhnya. Namun naasnya si pria ini gagal dan berakhir menjadi kadal bakar. Hingga dari penyidikan itu, asisten Sumanto menemukan sebuah pulpen center dari dekat lubang pengawas permainan. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan Dr. Jojon yang sedang membimbing 3 orang perawat magang, di mana kali ini Jojon menjadikan John Kammer yang mengalami kanker otak sebagai objek materi. Di saat itu pula, Bi yang datang tiba-tiba berkata jika menurutnya John merupakan pasien yang memiliki kepribadian unik. Setibanya di ruangan, Jojon pun heran saat didatangi detektif Sumanto dan Dorman.
Lantas sambil menunjukkan pulpen center yang mereka temukan di TKP, Detektif Sumanto mengajak Jojon untuk pergi ke Polres guna melakukan pemeriksaan kasus kriminal. Setibanya di Polres, Jojon merasa dijebak dan menjelaskan pada pengacaranya jika akhir-akhir ini ia merasa dicepuin oleh seseorang. Sesaat kemudian meski Jojon memiliki alibi kuat untuk nyangkal tuduhan itu, namun sebelum itu Jojon diminta untuk mendengar kesaksian seorang wadon bernama Amy yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam permainan Jigsaw. Di tengah rasa trauma, Amy langsung menceritakan apa yang telah ia alami, di mana ketika itu Amy si pecandu barang haram langsung panik saat tersadar dan disekap dengan alat Jigsaw yang terpasang di kepalanya. Di tengah ketakutan, tiba-tiba Amy melihat video tentang cara kerja alat tersebut. Setelah membuat Amy kena mental, Jigsaw menjelaskan jika Amy harus mengambil kunci yang tersimpan di dalam perut pemain lain untuk membuka alat di kepalanya. Edun. Setelah usahanya sia-sia, Amy yang gak ingin dipaksa langsung mendekati tubuh seorang pria. Tepat pada waktunya, Amy akhirnya bisa melepaskan alat Jigsaw di kepalanya hingga saat boneka bersepeda Family datang, ia pun meminta Amy si pecandu bahan haram untuk mensyukuri kesempatan hidup yang ia dapat dan berhenti menjadi seorang pecandu. Hingga setelah mendengar kesaksian si Amy, Dr. Jojon langsung terperangah. Begitu pula dengan detektif yang merasa jika tindakan Jigsaw hanya ingin menyadarkan para korbannya. Setelah mendengar dongeng tersebut, Adam yang panik tiba-tiba menyadari sesuatu. Pecahan kaca di tangannya terlihat seperti kaca dua arah. Dan benar saja, berkat kejelian Adam, mereka berhasil menemukan kamera pengintai yang terpasang di balik kaca dua arah. GG emang. Di saat itu pula terlihat sosok misterius tengah mengawasi mereka di balik layar. Saat Adam asruk-asrukan, Jojon yang gak ingin membuang waktu berusaha mencari tanda silang yang sempat ia dengar di rekaman. Dan mungkin saat ini anak dan istrinya sedang disekap oleh si Jigsaw. Kemudian beralih ke malam penculikan, di mana pada saat itu putri Jojon bernama Ayu tiba-tiba terbangun dan menghampiri sang bunda. Melihat putrinya ketakutan, sang bunda pun menemani Ayu menuju ruang kerja si Jojon. Just gotta finish this paragraph. Nope, I'm done. Sesaat kemudian, Jojon yang gak menemui apa-apa menyuruh putrinya untuk kembali bobo. This one? This little piggy had roast beef? Well, I have to go to work, sweetheart. Namun di tengah kebersamaan, tiba-tiba Jojon mendapat pesan darurat dari rumah sakit. Dan karena gak bisa ditunda, Jojon pun berjanji besok ia akan meluangkan waktu untuk putrinya. Tomorrow? Kemudian saat Jojon akan pergi, sang istri terlihat marah. Terlebih ia merasa Jojon gak pernah memperhatikan keluarganya. Namun Jojon yang memiliki sumpah dokter tak menanggapi tantrum dari istrinya ini. Singkat waktu, Ayu pun panik saat lagi-lagi mendengar suara aneh. Setelah berhasil menyekap sang istri dan Ayu, sosok misterius ini terlihat mengecek keadaan sekitar. Dan tanpa diduga, sosok misterius yang telah menyekap keluarga Jojon adalah B. Namun tanpa disadari, Sumanto yang melakukan pengintaian berhasil merekam aksinya. Setelah menceritakan pertemuan terakhir dengan keluarganya, Jojon langsung melemparkan dompetnya untuk menunjukkan foto keluarganya. She's beautiful. It's my favorite one because X marks the spot. Meski menemukan petunjuk cara menemukan tanda silang, namun Adam yang gak ingin membuat Jojon panik berusaha merahasiakannya. Kemudian scene beralih ke penyidikan Sumanto dengan mengecek kaset yang mereka temukan. Remember 118th Street?
Setelah menemukan petunjuk dari coretan grafiti dan alarm, Sumanto merasa jika persembunyian Jigsaw berada di bekas pabrik manekin yang tak jauh dari blok ini. Tuesday the 17th, we got a fire alarm. There used to be a mannequin factory. Right now. When? Singkat waktu, Sumanto dan Kadrun langsung menerobos masuk ke sebuah bangunan yang diduga merupakan tempat persembunyian si Jigsaw. Dan bisa kita lihat permainan Jigsaw yang Adam dan Jojon alami telah dirancang dengan sangat sistematis. Sontak mereka pun panik saat melihat seorang aki-aki di tempat tersebut. Namun belum sempat membebaskan si aki, Sumanto yang mendengar Jigsaw datang langsung mengajak Kadrun bersembunyi dan melakukan penyergapan. Saat Jigsaw datang, ia yang menyadari korbannya siuman terlihat bersiap melakukan aksinya. Setelah menyalakan mesin kematian, Jigsaw berkata, jika Sumanto dan Kadrun memiliki waktu 20 detik untuk menyelamatkan si Aki. I'm running out. What's more important to you, officer? Arresting me? Sick from the disease eating away of it all. Bagaikan lancelot tank, Jigsaw yang berhasil menyerang Sumanto langsung kabur diiringi tembakan Kadrun yang slow hand. Saat Sumanto mengalami sakit tenggorokan ekstrim, ia menyuruh Kadrun untuk segera mengejar Jigsaw. My God, rupanya semua itu hanyalah gimmick untuk menyebak Kadrun. Hingga sesaat kemudian Sumanto yang datang pun kaget parah saat melihat rekannya tewas mengenaskan. Hingga setelah tewasnya Kadrun, Sumanto yang kini berobsesi untuk menuntut balas terlihat gembel dan menghabiskan waktu untuk menangkap Jigsaw. Sementara itu Bi terlihat santuy mengawasi penderitaan Jojon. Kemudian saat Jojon kebingungan, Adam yang mengetahui clue dari tulisan di foto meminta Jojon untuk mematikan lampu. Terlihat mereka pun bahagia saat Jojon menemukan HP di flip dari kontak tersebut. Tak cuman itu, Adam semakin sumringah saat Jojon menemukan sebatang rokok filter. Namun diduga Jojon mendapat pesan untuk meracuni Adam menggunakan rokok tersebut. Tak ingin menggubris permintaan Jigsaw, Jojon langsung menelepon bantuan. Menyadari jika HP ini hanya bisa menerima panggilan, lantas di tengah kebingungan, Adam yang tak punya pilihan akhirnya menunjukkan foto keluarga Jojon yang disekap. Melihat foto keluarganya disekap, Jojon yang ketakutan mempunyai sebuah rencana dengan akan berpura-pura meracuni Adam menggunakan sebatang rokok. Setelah Adam mengerti, Jojon langsung melemparkan rokok itu pada Adam. Setelah Adam pura-pura mokat, Jojon meminta pada Jigsaw untuk membebaskannya. Tapi tiba-tiba, meski berusaha melakukan gimmick semaksimal mungkin, namun jelas saja gimmick murahan yang mereka lakukan tak bisa menipu sang raja gimmick, Jigsaw. Saat waktu sudah injury time, tiba-tiba saja Jojon mendapat telepon dan mendengar suara putrinya yang ketakutan. Di mana telepon Ayu mengungkapkan jika mereka sedang disekap oleh seorang pria bersenjata.
Dan saat sang istri bercerita, ia pun meminta Jojon untuk tidak percaya pada Adam. Karena menurutnya Adam sedang menyembunyikan sesuatu hingga setelah telepon berakhir. Jojon yang muak langsung menanyakan hal tersebut pada Adam. Mendengar Jojon yang munafik, Adam pun akhirnya mengaku jika sebenarnya ia bekerja sebagai fotografer keliling yang dibayar oleh seseorang untuk mengintai keseharian Jojon. Dan rupanya selama ini Jojon lembur, bukan pergi ke rumah sakit, melainkan pergi menemui wadon di aplikasi Bigo. What do you need? Bag Hotel. Setelah kemunafikannya terbongkar, Jojon pun teringat dengan salah satu aib yang ia lakukan saat menemui seorang perawat magang yang ingin jadi asisten dokter lewat jalan pintas. You can't do. Sesaat kemudian Jojon yang penasaran bertanya siapa orang yang telah membayar Adam. Ia pun berkata jika orang yang telah membayarnya merupakan seorang pria malam yang memiliki bekas luka di lehernya. Mendengar hal itu, Jojon pun yakin jika sosok tersebut adalah detektif Sumanto yang berusaha membuktikan tuduhannya guna menuntut balas atas kematian Kadrun, di mana obsesinya itu sampai-sampai membuat Sumanto dipecat dari kepolisian. Sadar dengan kesalahannya, Jojon terlihat menyesal karena telah mengkhianati sang istri. Lantas di tengah keputusasaan, Adam melihat sosok pria misterius yang ada di dalam foto. Ia pun langsung melemparkan foto tersebut pada si Jojon. Terlihat Jojon pun tak bisa menahan amarah saat mengetahui B merupakan dalang dari semua ini. Namun di saat itu pula Adam langsung panik saat menyadari mereka telah kehabisan waktu. Di saat itu pula B langsung prepare untuk menghabisi anak dan istrinya si Jojon. Saat B bersiap untuk menghabisi sang istri, ia pun memintanya untuk berpamitan pada Jojon. Lalu tiba-tiba dengan kekuatan emak-emak, Ellison yang berhasil membalikkan keadaan meminta B memberikan telepon. Di saat itu pula Sumanto yang melakukan pengintaian bergegas menuju rumah Jojon. Menyadari tawanannya berhasil kabur dengan kakinya yang pincang, B bergegas untuk menghabisi Jojon. Sekali, Sumanto pun harus tewas sebelum ia bisa menuntut balas kematian si Kadrun. Sementara itu Jojon yang panik terlihat kesetanan meski Adam berusaha menenangkannya. Namun Jojon yang sudah gelap mata langsung melakukan aksi nekat untuk bisa lolos. Setelah nekat memotong kakinya, Jojon yang tak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya mau nggak mau harus menuruti aturan Jigsaw untuk menghabisi Adam. Setelah Adam terkapar, Jojon yang mulai lemas meminta B untuk membebaskan keluarganya dan mengakhiri permainan ini. I'll fucking kill you! I'll fucking kill you! You're too late. Setelah B tewas disikat tutup toilet, Jojon yang pucat berkata jika ia akan pergi mencari bantuan dan berjanji akan untuk membebaskan Adam. Hingga setelah Jojon pergi, Adam berusaha mencari sesuatu di dalam saku B. Hello, Mr. Hindle. Zap. System
which only I have. So, Mrs. Gordon! Sontak Adam pun kaget parah saat mengetahui jika B juga merupakan korban dari permainan Jigsaw, di mana B sudah diberi racun dan disuruh Jigsaw untuk melakukan semua ini guna mendapat obat penawar. Key to that chain. Dan ternyata selama ini Jigsaw sebenarnya adalah John Kramer. Selama ini dia berpura-pura menjadi Jigsaw dan rebahan di depan mata kepala mereka. Tak cuman itu, Adam langsung kaget parah saat diberitahu jika kunci rantai kakinya berada di dalam bathtub. Sontak Adam pun kaget parah saat mengetahui benda bercahaya yang hanyut ke pembuangan merupakan kunci untuk rantai di kakinya. Dan sebelum pergi, John Kramer berkata jika sebenarnya permainan ini dilakukan untuk menghukum orang-orang seperti Jojon yang tak mensyukuri apa yang ia miliki. Namun untuk Adam, sebenarnya ia hanya sebagai peran pendukung untuk menyempurnakan aksinya saja. Ah gila, plot twist yang sangat menjiksaukan, bukan ngap? Dan film pun berakhir. Oke ngap, semoga terhibur ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.